Podcast ini merupakan salah satu kegiatan untuk memfasilitasi para perempuan muda yang tergabung dalam kelompok Puan Muda atau KPM yang diorganisir oleh Rumpun melalui program penguatan kepemimpinan perempuan muda menuju generasi emas Indonesia yang berlangsung selama Agustus 2024 hingga Januari 2025. Temukan kisah-kisah menarik dan inspiratif dari para puan muda di podcast ini. Bersama kami, Kak Happy dan Kak Keisha dalam Puan Muda Punya Cerita. Inspirasi Perempuan Indonesia. Program ini diselenggarakan oleh Rumpun, Ruang Mitra Perempuan, dan didukung oleh Kedutaan Besar Irlandia di Indonesia. Hai, selamat datang, selamat bergabung kembali dalam podcast berbagi pengalaman dan inspirasi perempuan dalam Puan Muda Punya Cerita. Kali ini kita kedatangan dua tamu yang lain yang juga tetap keren dan juga cantik. Siapa dia? Yuk kita kenalan sama mereka berdua. Halo, hai. Hai. Kenalin dong siapa dirimu biar para penonton, pemirsa kita tahu hari ini. Siapa dulu nih? Oke. Bisa agak maju ya suaranya biar lebih bagus, lebih Ya. keras. Oke, halo guys. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifi, biasa dipanggil Hanifi. Nah, sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Lalu kesibukan saya sehari-hari itu ya monoton sih, sedikit monoton karena kesibukan saya itu ya kuliah, ngerjain tugas, terus kadang juga ikut workshop atau kadang ya scroll TikTok atau nonton, terus kadang juga jualan juga. Jualan online sih. Oke. Ih, sibuk banget ya jadi mahasiswa. Habis itu jualan. Hanifi ini dari KPM mana sih? Oh, saya dari KPM Amerta Kartini Di mana tuh? di Tawangargo. Oke, ini di Tawangargo, Kecamatan Karangploso ya, Kabupaten Malang. Oke, terima kasih Hanifi. Lalu kita ke satunya. Hai. Hai guys, perkenalkan saya Siti Khoriatun Nazila. Kalian bisa panggil aku Kori. Aku dari KPM Amerta Kartini juga, sama kayak Mbak Hanifi dari Tawangargo. Kesibukan aku sehari-hari cuma ya di rumah aja sih. Itu juga bantu orang tua, juga lagi merintis usaha baru. Wih, Sama keren. Oke. Oh, jadi ini kalian joint venture nih. Iya, Kerja bareng. bareng. Itu ngapain tuh? Jualan apa? Kita jualan kayak hijab bagi para hijabers. Kalian boleh cek nanti IG-nya. Oh, apa tuh? Apa boleh deh di-share. Oh iya, boleh sekalian promosi ini. Iya. Oh, nggak apa-apa kalau di sini. Ya. Baik kan kita? Iya. Kalian boleh cek di IG kita Aniza Store Oh, di sini. mm-mm. Terus kalian juga boleh cek TikTok kita, TikTok affiliate kita, sama namanya juga Aniza Store. Sini ya. Iya. Aniza pakai Set. oke, ANIZA. Ya. Aniza.store. Oh, Aniza.store. Iya. Oke, ya. Gabungan nama. Gabungan nama. Oh, luar biasa keren. Mudah-mudahan sukses, lancar, berkah. Amin. Makasih doanya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang jualan di media sosial berarti sering dong ya main-main medsos. Sering sering banget. sekali. Kalau sering banget. Ini kecenderungan anak sekarang kali ya. Mungkin Kayaknya iya. hidup nggak bisa lengkap kalau nggak punya medsos. Benar sekali itu. Kayak hampa. Ya ampun, kasihan banget. Jadi kalau yang nggak punya medsos itu malah dianggap aneh apa gimana nih? Enggak sih, mungkin kalau dari kita sendiri itu kayak kebutuhan, apalagi kita juga ada usaha kan di medsos. Jadi kita sering buka medsos. Kalau untuk yang lain kebanyakan juga kecenderungan karena game juga biasanya kalau anak-anak muda zaman sekarang. Game di maksudnya? Kayak game online gitu. Oh, game online. Iya Iya. juga ya. Iya. Nah, berarti kalau sehari berapa lama nih kalian pegang gadget
Sehari Kayak- nggak tentu sih Bu. Kalau saya sih sering ya Bu ya. Bahkan pas kuliah aja, pas guru dosennya menjelaskan, saya juga main medsos Bu. Duh, Karena scroll TikTok loh Bu. Wah, iya. Jadi seberapa banyak dari 24 jam? mungkin waktu istirahat aja sih, kayak siang sebentar sebelum istirahat siang, terus sama malam sebelum tidur biasanya. Oh, jadi malah berarti berapa jam dong? Berapa jam ya? Kalau 24 itu kira-kira Nggak sampai. Enggak sama, enggak sama. ya berapa mungkin 5 jam. perbandingannya 5 jam. 5 5 jam. jaman. Bener 5 jam. Itu 5 jam yang tidak pakai apa 5 jam yang pegang gadget? Kalau pegang gadget itu kayak ya pas tidur Nggak aja sih mesti Bu. sih. Nah, jadi kalau kayak gini berarti nyadar loh ya tentang salah satu topik yang biasanya muncul di media sosial itu adalah kesehatan mental. Gimana tuh? Seberapa jauh kalian ngerti isu kesehatan mental dari media sosial? Kalau menurut saya itu cukup jauh, tapi karena sering sekali FYP tentang dampak-dampak apa kayak cyberbullying, terus halusinasi, karena kan biasanya kalau orang yang bermain media sosial itu gampang berhalusinasi. Nah, apalagi kalau scroll TikTok terus ketemu dengan lagu-lagu gitu. Nah, kalau ketemu lagu-lagu itu biasanya kan orang kan kayak langsung berimajinasi. Nah, terkadang karena kalau ada beberapa orang yang yang sulit untuk mengontrol dirinya untuk bermain sosial media, jadi dia tuh kayak sulit membedakan mana kehidupan nyata sama kehidupan yang ada di imajinasinya. Jadi sering halu. Jadi halu istilahnya Iya. ya. Oke. Ya, kan banyak kan isu-isu di media sosial yang halusinasi gitu. Dan itu kebanyakan melalui apa nih biasanya IG atau TikTok yang lebih sering diikutin? Dua-duanya bisa loh Bu. Tapi kalau saya sih dari TikTok sih. Oh, dari TikTok. Iya, Anak TikTok informasinya. nih ya. Iya, masalah scroll aja. Iya. Jadi isu-isunya adalah Anifi ngelihatnya lebih banyak kesehatan mental yang Halusinasi. lebih yang edukasinya gitu ya. Iya, lebih ke edukasinya. Lebih banyak. Tapi kalau untuk berita-berita gitu banyak sih Bu. Seperti kayak korban bullying. Kayak atau kasus bunuh diri gitu. Itu kan banyak sekali Bu di media sosial. Kebanyakan juga disebabkan kayak apa ya? Orang tua juga sih Bu. Kan banyak juga postingan-postingan yang anaknya lagi galau. Lah, kebanyakan itu juga dari orang tuanya. Kayak kasus dengan keluarganya, bukan ya mungkin ada percintaan, tapi kebanyakan dari keluarganya juga sih Bu. Oh, jadi maksudnya Broken home. orang tuanya yang maksudnya nggak nyadar dengan kehidupan anaknya, kemudian diposting dan kemudian akhirnya anaknya jadi bermasalah dengan postingan itu, atau gimana ini maksudnya, aku belum paham nih. Kebanyakan di medsos itu banyak anak yang menggalau, kayak curhat melalui di medsos Ya, perkara kehidupan di keluarganya. kehidupan di Di keluarganya. kayak Oke. dia tertekan sama orang tuanya, juga banyak sih Bu Mas Yan. Kayak broken home juga, Iya. korban dari kekerasan orang tuanya juga. Oh, oke. Jadi banyak di antara generasi kalian nih ya, kalian generasi Z ya? Z, Ya. ya. Z ya. Aku milenial. Itu yang menggalau, istilahnya gitu tadi ya, menggalau, lalu kemudian curhatnya di media sosial, Ya. Iya. dan itu kemudian memberikan dampak, atau itu adalah akibat dari mereka yang tidak kurang penerimaan di orang tuanya misalnya, atau kurang komunikasi dengan orang tuanya, atau nggak dekat dengan orang tuanya, atau gimana? Bisa juga dari kurang komunikasi dan juga kurang deket. Itu juga bisa kok Bu. Karena kan ada juga orang tua yang sangat-sangat sibuk sehingga melupakan anaknya. Nah, padahal anaknya itu kayak gimana ya? Butuh tempat butuh curhat. butuh tempat curhat, karena kan pasti tempat di lingkungan sosialnya dia, kan di luar dari rumahnya dia itu pasti dia kan kayak ada tekanan-tekanan dari luar. Nah, tapi orang tuanya itu kayak gak peduli. Nah, itu juga dia bisa curhat di media sosial. Terus ada juga yang kayak orang tuanya itu sering bertengkar di rumah. Nah, terus dia juga curhatlah di media sosial itu kalau bahwa orang tuanya itu sering sekali bertengkar. Oh, oke. Lalu ada apa lagi nih yang biasanya jadi ide
konten kreator buat mereka yang curhat-curhat gitu? Mungkin ada tambahan nih dari Kori. Ide dari mereka ya, Bu. Yang pernah dirimu lihat gitu di apa namanya? Mungkin juga karena mereka gak ada teman buat curhat, terus jadi lebih baik di medsos aja. Kan mereka kebanyakan juga mikir, di medsos kan gak ada yang tahu kalau itu aku, nanti kan juga gak bakalan ketahuan sama orang tuaku. Kan mereka kalau curhat ke orang tua malah nanti dikira kebanyakan ikut campur sama urusan orang tua. Oke. Jadi ada ternyata ya saluran pelampiasan anak-anak muda sekarang terkait dengan permasalahannya, dan kemudian di share-nya itu malah di media sosial gitu ya. Itu sebenarnya niatannya tuh apa sih mereka itu? Apakah memang mau cuman share aja, atau memang mau nyari solusi, atau mau ngapain? Kalau menurut saya sih bisa juga mencari solusi ya, Bu, karena saya lihat di komentar-komentar itu ada beberapa orang yang nyupport atau juga memberikan solusi. Terus biasanya kalau dia juga itu ingin mengungkapkan perasaan yang gunduh, Yang gundah itu. Nah, terus karena kan banyak tekanan, dan kan curhat ke orang tua gak bisa, terus curhat ke temen lah, masalahnya temen itu yang buat saya kayak gini. Bisa juga kan kayak gitu kan ada. Terus jadinya dia ya udah curhat di medsos saja menggunakan fake akun. Oke. Ya, jadi tadi sebenarnya aku pengen tahu anak-anak yang mencurhatkan ya. Permasalahannya di media sosial itu sebenarnya kenapa gitu, atau didasari dari alasan apa? Kalau menurut Kori gimana? Ya. Menurutku mereka itu untuk melampiaskan emosi mereka, karena mungkin dari orang tua banyak gangguan tadi kan, jadi nggak bisa diajak curhat. Terus untuk ke teman, malah kebanyakan ke teman itu malah membandingkan sama masalah mereka sendiri. Kalau nggak gitu mereka malah menyalahkan anak yang curhat tadi. Jadi mereka lebih memilih untuk curhat di medsos. Oke. Dan itu mungkin karena kalau misalnya tadi dengan teman itu kan biasanya langsung disalahin. Jadi kalau misalnya di medsos itu tidak ada potensi untuk langsung disalahin, baik oleh teman maupun juga oleh orang lain lah ya, yang dia ke tempat dia curhat ya. Ya, karena menggunakan fake akun bisa, Bu. Karena kan kebanyakan anak remaja sekarang kan menggunakan fake akun. Nah, jadi tetangga, kerabat atau yang terdekat dari dia itu gak mengetahui dia itu curhat di media sosial. Jadi dia tuh bisa leluasa gitu loh, Bu. Jadi curhat permasalahan apapun itu dia tuh bisa leluasa. Kadang kan dia curhat tapi ada beberapa yang harus disensor, kayak nama-namanya gitu kan disensor. Jadi gak perlu menyebut nama, tapi bisa mengungkapkan apa yang gunduh di hatinya, kayak yang bikin dia tertekan itu diluapkan semuanya lewat media sosial, tapi menggunakan fake akun. Jadi no name gitu ya, nggak ada identitas dirinya gitu. Ya, selain kalau misalnya tadi kalau Kori bilang kan karena nggak ada tempat untuk curhat itu ya, yang aman gitu. Kalau Anifi ada lagi nggak alasan seseorang kemudian curhatnya malah di medsos gitu? Sama sih kayak Kori tadi. Kalau menurut saya juga dia juga kayak mencari solusi juga ya, Bu. Karena kan dia juga butuh solusi gitu. Tapi karena semua teman-temannya gak ada yang bisa diajak untuk bicara, bahkan keluarganya juga, jadi dia pengen di media sosial itu untuk mencari solusi. Siapa tahu ada dari orang-orang itu memiliki respect. Karena saya lihat itu kalau ada orang yang curhat itu banyak orang yang respect, Bu. Kadang kalau nggak memberikan solusi tapi memberikan dukungan. Nah, tapi ada juga memberikan orang yang memberikan solusi itu. Oke. Jadi karena mungkin kalau di media sosial itu kan macam-macam responnya ya. Ada yang negatif mungkin yang positif mungkin iya. Kalau misalnya langsung ke orang, biasanya yang diterima adalah negatif gitu. Nah, kalau teman-teman ngelihat tentang isu kesehatan mental ini, tanggapanmu terkait dengan isu kesehatan mental yang sekarang ini sedang terjadi ini gimana? Kalau menurut saya sangat penting sih, Bu, ya, kesehatan mental, karena kesehatan mental itu membantu kita untuk menjalankan hidup, yaitu untuk menghadapi tantangan hidup. Apalagi ya? Menurutku
Untuk saat ini udah lumayan parah sih Bu. Untuk kesehatan mental anak remaja di Indonesia itu udah makin parah aja. Juga mungkin mereka butuh panduan kayak buat apa itu? Sosialisasi buat panduan sama konsultasi gratis gitu ya. Iya, untuk menjaga mental mereka gitu. Oke, nah kan apa namanya, kayaknya kalian pernah ya dapat pelatihan kesehatan mental. Pernah Bu Pernah, waktu itu. pernah. Itu gimana tuh, relate nggak tuh dengan keseharian kalian, dengan fenomena yang kalian lihat selama ini? Ada ini nggak catatan dari pelatihan kesehatan mental yang kemudian bisa kalian share, kalian bagikan ke seluruh pendengar ini atau pemirsa ini? Ada. Coba kalau Kori dulu mana, agak maju kali ya? Kan waktu itu disuruh nulis kecemasan kita masing-masing kan. Lalu kalau dijabarkan waktu itu sebenarnya banyak gejala-gejala yang mereka pikir itu udah parah banget kayak depresi berat gitu kan. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir lagi itu cuma sebatas kecemasan. Nah, dari banyaknya anak remaja sekarang itu lebih memilih mencari penyakit mereka sendiri, mencari informasi tentang penyakit mereka sendiri. Mereka nggak ada niatan buat bertanya ke orang yang lebih ahli. Oh, oke. Jadi maksudmu adalah ketika kita merasa cemas, merasa apa namanya, nggak bisa tidur dan lain-lain, kemudian mendiagnosis diri bahwa aku depresi loh gitu. Nah, iya Bu. Terlalu berlebihan mereka. Karena mereka nggak paham tentang kecemasan. Iya. Pokoknya cemas ini ya depresi. Padahal kalau menurutmu hal ini harusnya dikomunikasikan dengan orang yang kayak ahlinya lah ya, ke psikolog atau mungkin bahkan kalau perlu ya ke psikiater gitu ya. Oke, itu adalah yang kamu ingat dari ikut pelatihan itu. Dan yang relate dengan dirimu apa dong kalau ikut pelatihan ini? Kalau relate dari aku, kecemasanku banyak sih Bu sebenarnya, hampir semuanya. Kayak Apa kecemasan apa sih untuk anak seumuran segini gitu loh dibandingkan yang generasi ini? banyak sih Bu, kan dari orang tua juga kan banyak tuntutan. Oke. Nah, jadi kayak di diri aku itu nanamin kayak aduh aku nggak boleh salah, nggak boleh gagal gitu kan. Tapi di luaran itu kayak banyak yang faktor yang mendorong aku kayak bikin cemas gitu, kayak bikin aku kayak down. Nah, jadi waktu aku cemasku itu datang kayak kadang itu tremor gitu loh Bu. Tangan? Ya tremor, terus itu kayak orang linglung. Kayak tiba-tiba berpikirnya itu kayak cepat, jadi kayak linglung gitu loh Bu. Terus sama mungkin buat makan gitu kayak nggak ada selera makan, kadang juga kayak gitu. Dan setelah ikut pelatihan itu lalu Kayak sadar apa aku cuma namanya itu cuma cemas aja, nggak sampai stres banget mungkin. Mungkin aku terlalu lebay banget untuk diagnosa kalau aku itu udah stres banget. Oke. Tapi kemudian yang poin yang bisa digarisbawahi adalah kamu tuh jadi sadar gitu ya bahwa oh aku tuh ternyata sampai tremor loh gitu. Terus kemudian aku sampai nggak bisa makan, aku nggak bisa apa namanya berpikir ya. Ini adalah caramu untuk menganalisis diri atau mendiagnosis diri bahwa sedang terjadi pada diriku gitu ya, pada mentalku atau pada jiwaku gitu ya. Karena setelah mengikuti pelatihan ini. Iya. Oke. Kalau Anifi gimana? Kalau saya ya Bu ya. Kalau saya tuh kemudian Bu. Nah, jadi saya tuh menemukan beberapa solusi untuk yang mengatasi kemudian. Sebenarnya itu solusinya kayak hampir semua untuk kesehatan mental sih, tapi saya itu juga masuk juga di kemudian Bu, kayak olahraga, terus tidur itu kita harus menjaga kualitas tidur kita, kayak pola tidur kita, terus pola makan juga. Nah, saya juga kayak menjaga pola makan, pola tidur itu ya fresh aja, nggak kemudian juga. Karena kalau saya misal kurang tidur gitu Bu, itu gampang kayak bad mood, kayak kesenggol dikit gitu, terus langsung kayak pingin marah aja gitu loh Bu, kayak saya tuh gampang marah. Ya memang kemudian itu. Jadi
Nah di situ saya menemukan beberapa solusi, ya itu menjaga pola tidur, menjaga pola makan, terus sering olahraga juga. Gitu sih. Ya, jadi kemudiannya kayak gimana tuh? Kemudian saya ya Bu ya, kadang itu saya tuh sering diajak jalan-jalan sama orang tua ya Bu ya. Kan itu ya buat saya tuh bahagia banget gitu. Nah karena sering diajak jalan-jalan sama orang tua sehingga kualitas tidur saya tuh kayak kurang gitu. Nah Emang berapa lama sih jalan-jalannya sampai kualitas tidurnya berkurang? kan waktu ya sampai malam biasanya Bu. Oh gitu. Waktu yang ke pantai itu. Iya sering ke pantai saya soalnya. Oh oke ya. Kalau hari Minggu gini biasanya saya pergi ke pantai gitu. Nah terus karena saya kecapean juga ya Bu ya, karena kan saya pulangnya itu malam, terus kan besoknya lagi kan saya harus kuliah. Nah itu membuat kalau kesenggol dikit itu gampang marah banget gitu Bu. Tapi kadang saya berusaha mengontrol emosi saya kayak relax, gak boleh marah gitu. Karena kan ya mungkin ya efek tadi itu kecapean sama kurang tidur. Terus kadang juga apa ya, tiba-tiba tuh nangis gitu. Nangis? Gak kenapa apa tuh kadang tuh nangis. Mungkin karena saya itu kayak apa ngedengerin lagu galau gitu, itu gak tahu ya Bu ya. Karena saya cuma ngedengerin doang loh Bu, tapi kadang tuh tiba-tiba tuh nangis aja gitu. Nostalgia Bu, Oh, nostalgia. Iya, contohnya mungkin lagunya nostalgia. siapa sih yang bikin kamu nangis? Aduh, banyak sih Bu ya, kayak ya lagu barat sih. Tapi apa ya judulnya ya? Saya lupa. Lagu Indonesia aja deh. Yang apa itu? Yang relate itu apa ya? Bernadia biasanya yang paling bang. Kayak emang motivasi gitu sih Bu. Kak Laskar Pelangi, terus kadang itu Oh. apa? Lagu Yang- nostalgia banget itu. Yang bikin nostalgia Laskar gitu. Pelangi. Kayak yang perjuangan gitu loh. Apa lagi ya? Hari Merdeka Perjuangan. Bukan kayak Gia, lagunya Gia itu loh Bu. Apa ya judulnya? lupa. Saya lupa. Kayak relakan itu loh. Terus sama apa? Yang memaafkan jiwa-jiwa itu loh. Tahu judulnya apa ya? Aku lupa. Maafkan jiwa-jiwa yang tersakiti ini. Terus Oh, iya. ya itu sih Bu yang bikin saya kadang tuh tiba-tiba nangis. Mungkin saya nostalgia gitu ya. Mungkin nostalgia dengan kejadian-kejadian bullying. Oh gitu ya. Jadi lagu-lagu itu kemudian memanggil memori masa lalumu yang sebenarnya sudah terkubur gitu ya, tapi kemudian Ya. menjadi bangkit. Tapi responnya hanya nangis kan ya? Iya, cuma nangis aja. Gak ngapa-ngapain. Oke, tapi sebenarnya sih itu kalau ngomong tentang sedih, ya biasanya memang relate dengan yang sedang dirasakan sih, nggak selalu yang maksudnya masa lalu banget gitu. Kalau nggak punya uang bisa langsung nangis nggak? Enggak, Oh enggak ya. biasa aja sih. Oke, nah jadi kembali tadi soal moody dan juga gampang nangis ketika mendengarkan itu kamu anggap sebagai hal yang terjadi di dirimu, dan ketika kamu sudah ikut pelatihan, apa yang kemudian menjadi belajar apa gitu setelah ini? Kalau saya dari ikut pelatihan itu saya menemukan beberapa solusi Bu. Kayak solusinya itu kita tuh harus menjaga pola tidur kita. Nah kalau kita tidurnya pas gitu, ya mungkin memori otak kita itu menjadi lebih fresh aja gitu. Terus kita tuh jadi kayak gak gampang kena senggol. Kalau belum kesenggol dikit ya biasa aja. Tapi kalau misalnya saya kayak kualitas tidur saya kurang itu ya tadi itu gampang marah dikit-dikit marah. Kadang itu kalau diajak ngomong itu kadang itu ngegas Bu. Bahkan diajak sama orang tua saya bicara itu kadang itu saya tuh ngegas. Bahkan sampai ibu saya tuh gini, kok aku lagi ngomong kayak butuh untuk air kok gak usah ngegas. Wong aku santai kayak gini kok ngegas. Aku wis bapak tak sasirku tak. Ikut ngegas juga. Iya, mbak ngegas. Tapi untungnya orang tuanya baik ya. Maksudnya biasanya kan kalau ada anak-anak ngegas tuh langsung anak durhaka kamu masuk neraka gitu, enggak ya? Enggak, Malah malah kalem kalem friendly Bu. kok Bu. Oh, orang tuanya baik ya. Orang tua saya kalem. Tapi kenapa bisa menghasilkan anak seperti Anda? Nah itu ya Bu ya. Mungkin gara-gara tekanan dari kecil tadi itu loh Bu. gitu bullying ya. itu loh Bu. Saya dulu kecilnya kan kalem gitu ya. Kok tiba-tiba berubah upgrade diri. Ya, untuk menciptakan apa Benteng. itu pribadi yang Yang baru. Oh, oke. Jadi Anifi dari ikut pelatihan itu lalu kemudian menyadari bahwa aku tuh kurang tidur sebenarnya. Ketika kemudian aku gampang marah, aku kemudian itu karena secara fisiologis gitu ya, itu tidak terpenuhi tidurnya. Kemudian kalau lapar ya nggak? Kalau misalnya lapar terus kemudian ini apa diajakin ngomong serius atau di ini Susah. susah ya. Susah, iya. Ya itu juga
bagian dari itu, menyadari bahwa ada yang terjadi pada fisiologi diriku. Berarti kalau aku kurang makan, kurang tidur atau kurang istirahat, berarti aku akan mudah untuk marah gitu ya. Iya. Yang ini kemudian menjadi catatan Anifi dari ikut pelatihan gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi kita akan sampai di sesi terakhir ya sebelum kita mengakhiri. Ini nanti dari ceritanya Kori tuh kayak tadi ngerasa ada kecemasan gitu ya, yang sampai tremor, terus kemudian makannya nggak enak, tetapi kemudian dia kan menyadari. Nah sebenarnya tadi yang belum sempat kesebut itu sebenarnya kecemasan karena tuntutan orang tua yang gimana sih, Kori? Kalau dari orang tua aku sendiri itu kayak dari kan seharusnya aku udah waktu masuk kuliah nih Bu. Nah tapi aku waktu itu udah daftar pertama kali itu udah kayak dituntut banget kan harus bisa. Setelah itu udah nggak bisa kan gara-gara gagal masuk seleksi. Kemudian itu udah dituntut lagi, ya udah nggak usah lanjutin. Jadi waktu itu pengen kuliah tapi nggak dibolehin. Nah ya udah berhenti kan nurut. Terus itu waktu kerja itu ada pernah kerja tapi itu banyak Kerja halangan. keluar rumah ya maksudnya? Iya, halangannya itu dari itu keluar rumahnya. Nah, jadi problem sama di tempat kerjaku. Nah, suruh akhirnya itu berhenti. Nah, habis berhenti ini malah banyak kayak suruh kerja lagi. Ada orang tua yang nyuruh kerja lagi, tapi sebagiannya mereka itu di waktu lain malah kayak ngelarang kerja secara nggak langsung. Jadi kan bingung, nggak ya di antara harus kerja sama nggak boleh kerja. Jadi yang benar yang mana gitu ya? Iya. Terus itu kan juga banyak larangan yang keluar tadi itu kan dari rumah. Terus aku akhirnya ambil jalan tengah. Apa tuh? Ambil jalan tengah itu tetap kerja dari rumah tapi karena nggak boleh keluar tadi, akhirnya kerja dari rumah. Dia buka all shop tadi. Itu jadi upayamu untuk tetap sehat jiwa ya. Ya Di biar tengah tuntutan orang tua yang mungkin sebenarnya mengkangmu gitu ya. ya. Terus itu juga kayak mulai sekarang itu kayak membangun diri biar harus sabar lagi sama orang tua. Karena kan mungkin kata kakak aku juga itu pernah dibilang mungkin ada baiknya juga dari orang tua, ada maksud lain. Jadi lebih baik nggak terlalu memaksakan diri melawan orang tua gitu loh Bu. Kita cari positifnya aja, yaitu jalan lain kayak tadi. Oke, jadi dirimu tetap bisa menyalurkan keinginan tetap kerja, Iya. tapi dari rumah Dari sehingga rumah. kemudian tidak melanggar aturan orang tua yang tidak boleh keluar rumah ya. Iya. Oke, hari gini aku baru tahu ternyata masih ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya keluar ya. Padahal untuk sesuatu yang positif lah ya, jelas ini Iya. kan nggak ngapa-ngapain juga ya, sesuatu yang masih berguna lah untuk dirinya ya. Oke, tapi mungkin itu adalah pilihan orang tuamu dan itu ada alasannya. Tapi kalau kemudian Kori bisa menerima ini berarti sudah melewati fase yang apakah ini bagian dari menyerah atau pasrah atau ya ini kedewasaanmu gitu untuk menerima ini sebagai sesuatu bagian dari jalan hidupmu? Kalau menurut aku untuk saat ini lagi pasrah aja dulu Bu, kayak istirahat aja dulu, nurut dulu. Nanti kalau ada peluang kayak baru dibolehin keluar atau apa, nanti baru cari solusi lagi. Oke, baik. Jadi ini teman kita ini anak solihah ya, soalnya nurut orang tua. Bagus, poin nih. Jadi sama tadi pertanyaannya adalah ketika kamu sudah menyadari masalah mentalmu yang terjadi, kemudian apa yang akan kamu lakukan dan kemudian dharma bakti apa yang bisa kamu berikan kepada lingkungan sekitarmu setelah kamu paham tentang isu ini? Kalau saya tuh apa ya? Untuk mengenal diri sendiri. Kita tuh harus bisa mengenal diri kita sendiri, apa yang membuat kita itu menjadi seperti ini, kayak menjadi yang salah atau
jadi yang membuat kita menjadi terluka. Nah, jadi kita tuh harus bisa mengenal diri kita sendiri dengan kayak kualitas time, yaitu kayak apa? Me time. Nah, kalau cara bahasa Inggrisnya me time. Terus kalau saya untuk ke orang lain gitu, itu menjadi teman curhat sih, Bu. Sejauh Saya ini siap menjadi teman temanmu curhat. menjadi teman curhat. Iya, terbuka sama teman bisa. Kalau nggak bisa terbuka sama teman ya udah buat sosial media kayak tadi itu. Seperti yang awal, yaitu membuat fake akun. Gitu. Fake akun untuk Curhat. enggak. Kalau ya artinya maksudnya kalau kemudian yang akan kamu lakukan ke teman-teman, mungkin ke teman-temanmu. Kalau Kayak teman-teman saya gitu ya, Bu ya. Ya itu menjadi teman curhat aja. jadi Saya siap mendengarkan curhatan dia gitu loh, Bu, maksudnya. Oke, ya, dan mungkin juga sambil sharing-sharing ya dari hasil kamu dapat pelatihan, terus kemudian mungkin kayak gini. Nah, gitu, Oke, Bu. semacam itu ya, kesehatan mental tuh gini, kamu tuh setidaknya gini ya. Oh ya kan udah dilatih jadi konselor ya kalian. Nah, itu. Nah, itu tuh. Bermanfaat itu, Bu. Ya. Nah, ini kalau Anifi tadi kepada orang tuanya gimana nih? Kan tadi masih suka ini tuh ngegas ke orang tuanya ya. Ini jangan-jangan yang kena mental orang tuanya ini Anifi. Jadi kayaknya habis ini Anifi akan bersujud minta ampun kepada orang tuanya. Ini karena Maafkan saya. karena jangan-jangan orang tuanya yang kena mental. Nah, iya. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, inilah hasil kita ngobrol-ngobrol ya siang hari ini. Jadi sebenarnya kalau dari ceritanya teman-teman ini, kita jadi tahu bahwa kesehatan mental itu penting banget. Seperti halnya kesehatan fisik gitu ya. Seperti yang tadi sudah dialami oleh Kori yang kemudian mengalami sampai nggak mau makan, sampai tremor, itu kan berpengaruh pada fisik. Dan kemudian kalau kemudian ini tidak diselesaikan, itu juga akan menjadi penyakit gitu ya. Seringkali mungkin kita dengar bahwa penyakit-penyakit itu tidak hanya karena pola hidup, tetapi juga karena kesehatan mental itu ya, karena mental kita yang sakit seperti itu. Dan ternyata juga dari obrolan ini kita lihat bahwa tidak semua orang itu sadar akan isu kesehatan mental, dan bahkan menganggap bahwa seseorang yang berperilaku seperti itu atau yang sedang mengalami masalah mental itu dianggap berlebihan, ya lebay gitu ya, baper, terus caper seperti itu, atau mungkin juga terlalu remeh yang kemudian sepertinya apa sih ini ngerepotin orang seperti itu. Padahal bagi yang merasakan itu adalah sesuatu yang besar dan butuh bantuan, apalagi dari kita yang mungkin sudah mulai paham dan aware tentang isu kesehatan mental. Dan tentu saja dari kedua puan ini kita juga belajar bahwa menyadari ada yang bermasalah dengan diri kita, lalu kemudian kita bisa menemukan jalan keluar, itu setidaknya sudah menolong diri sendiri sebelum nantinya akan berkontribusi untuk bisa menolong masyarakat sekitar, atau kalau kemudian masyarakat kita sekitar sudah tertolong, ini akan menolong bangsa dan negara kita ini ya dari ancaman penyakit mental ini. Oke, dan kita harus mengakhiri, tapi sebelumnya silahkan sampaikan pesan kepada para pemirsa kita ini. Kalau pesan dari saya, lebih baik pentingkan mental healthy kita sendiri daripada omongan orang lain. Dalam, oke. Kayaknya ada benar-benar terluka dari ini ya. Oke, terima kasih Kori, Kara Anifi. Kalau pesan saya adalah kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Dan kalian juga harus percaya diri. Terus kalian juga harus memiliki sebuah prinsip, sehingga dengan prinsip itu kalian bisa membuat kesehatan mental kalian menjadi terjaga. Oke. Terima kasih semuanya Anifi dan juga Kori atas kehadirannya di podcast hari ini, dan juga kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Akhirnya saya happy pamit undur diri, dan kita akan bertemu lagi di podcast berbagi pengalaman dan inspirasi perempuan. Puan Muda Punya Cerita. Terima kasih. Dadah.